الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. Lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kita kali ini insyaallah taala melanjutkan ke bab berikutnya, di mana sebelumnya kita membahas bab al-muhafadzah 'alal a'mal. Bagaimana menjaga amal ibadah kita supaya konsisten dan istiqamah. Berikutnya beliau membahas tentang al-amr bil muhafadzah 'ala sunnah wa adabiha. Ini perintah agar kita menjaga amalan kita berada di atas sunnah dan bagaimana adab-adabnya. Ini bab yang beliau sebutkan di dalam kitab Riyadhus Shalihin berikutnya. Di bab ini jemaah, beliau mendatangkan beberapa ayat Al-Quran Karim yang menunjukkan perintah agar kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama firman Allah: "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum 'anhu fantahu." Dan perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangkannya untuk kalian, fakhudhuhu, maka ambillah, amalkan. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nahakum 'anhu fantahu. Dan perkara-perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah ini, melarang kalian darinya, fantahu, maka berhenti, jangan lakukan. Ini firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7. Dia adalah fondasi utama atas wajibnya kita itu mengambil semua yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apa yang beliau larang. Ini adalah dalil secara umum, secara mendasar. Apa-apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa-apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalkan, lakukan, itu pada dasarnya kita disuruh teladani. Ini maksud dari ayat ini. Semua hal, mulai dari bangun tidur, mulai dari sampai tidur kembali, disuruh kita untuk ambil, khudhu, ambil sebagai teladan. Kenapa demikian? Karena apa-apa yang datang dari Nabi SAW itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari itu beliau menyebutkan ayat berikutnya, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tidaklah Rasulullah Muhammad SAW ini berbicara dari hawa nafsu, tidak. In huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang beliau ucapkan itu, kecuali wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini alasan utama yang diterima oleh akal kita. Kenapa kita mesti jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu panutan? Kenapa mesti kita ambil ucapannya, kita ambil sabdanya, perbuatannya? Karena yang datang dari beliau itu semuanya wahyu, bukan hawa nafsu. Selain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun orangnya,
bisa saja ucapannya itu mengandung hawa nafsu. Bisa saja perbuatannya itu tercampur dengan hawa nafsu atau mengandung kebatilan, mengandung perkara yang rusak di dalamnya. Adapun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersih murni. Apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau perbuat, apa yang beliau ambil lakukan, semua itu dari wahyu. Dari itu Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam Malik yang merupakan imam madhab al-Malikiyah, beliau pernah berkata, yani kullu ma minna illa yuraddu qawluhu illa sahibu hadzal dar. Tidak ada di antara kita ini kecuali ucapannya itu yukhad wa yutrak, bisa diambil, bisa ditolak. Semua kita, kata beliau Imam Malik, ini merujuk kepada ulama-ulama yang selevel dengan beliau di zamannya. Saya, antum semua, beliau berkata begitu kepada para ulama yang sejajar dengan dirinya. Saya ini dan antum, omongannya, pendapatnya itu diterima dan ditolak, boleh. Kecuali yang punya rumah ini, yang menunjuk kepada biliknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada di Masjid Nabawi. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada opsi. Kalau Rasulullah opsinya hanya satu, terima, ambil sebagai teladan. Kita angkat celana kita tidak menutupi mata kaki misalnya, itu karena ingin wajah Allah, ingin akhirat. Kita bersiwak, membersihkan diri kita itu karena ingin wajah Allah. Dan inilah yang menjadikan kita kemudian tulus dalam beramal, yaitu ingin Allah dan ingin harian akhirat. Itu dalam hadis disebutkan, salasun la yughillu alaihinna qalbun ri'in muslim. Ada 3 perkara yang tidak akan menjadikan hati manusia itu melenceng, tidak akan menjadikan hatinya itu tercampur baur dengan kedengkian, dengan urusan dunia dan sebagainya. Apa itu? Ikhlasul amal lillah, ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja amal perbuatan itu dasarnya adalah ingin wajah Allah, ingin akhirat, itu hati jernih, hati menjadi bersih. Tidak ada setelahnya amalan itu kemudian ada kejengkelan, karena bersih dari hal-hal yang ingin kebahagiaan untuk fisiknya, untuk badannya, untuk dunia. Dan ini perkara berat. Hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu mengamalkannya. Itulah yang dimaksud dengan ikhlas, tulus, legowo, itu dia. Itu yang dimaksud dengan tanpa pamrih. Ini maksudnya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadikan Rasulullah SAW sebagai panutan dalam hidupnya, dialah ciri orang yang berharap wajah Allah dan berharap ingin masuk surga. Itulah ciri-ciri dia jadikan Rasulullah SAW sebagai panutan hidupnya. Baik. Kemudian beliau juga Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Rabbmu wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beriman mereka ini sampai mereka menjadikan dirimu sebagai jalan keluar dalam urusan-urusan yang mereka itu bersitegang satu dengan yang lainnya. Yani syajara bainahum, yani bersitegang, berseteru di dalamnya satu dengan yang lainnya.
Tidaklah mereka beriman kecuali mereka menjadikan dirimu sebagai jalan keluarnya. Ini menunjukkan bahwa betul-betul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Rasulullah, Islam itu sendiri adalah jalan keluar dari semua gonjang-ganjing kehidupan. Dialah yang harus menjadi jalan keluarnya orang beriman. Gonjang-ganjing urusan dunia itu harus jalan keluarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, summa la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka itu rasa berat. Mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan wahai Rasulullah SAW. Yusallimu taslima, dan sampai mereka berserah diri dengan apa yang engkau putuskan. Yani dia menemukan suatu persoalan dalam hidupnya, maka yang wajib ialah kembali kepada sunnah Rasulullah sebagai jalan keluarnya. Setelah dia tahu itu sunnah Rasulullah, dia pasrah, tidak ada lagi dalam dirinya, dalam hatinya rasa berat untuk mengikutinya. Dia menyerah ketika dia tahu itu dan ternyata sunnah Rasulullah. Ya sudah pasrah, dia terima. Ini adalah kesempurnaan hakikat seorang itu mengikuti Rasulullah SAW. Tidak ada yang dikedepankan dalam dirinya kecuali sunnah Rasulullah SAW. Dan ini dipraktikkan oleh banyak para ulama. Apabila pendapat mereka bertentangan dengan hadis yang sahih, dia tinggalkan pendapatnya. Dia campakkan pendapatnya ke tembok. Diikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua ulama seperti itu. Semua ulama Islam seperti itu. Semua ulama sunnah seperti itu. Dimanapun mereka mendapati pendapat dirinya atau pendapat orang lain berseberangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, mereka tolak, mereka buang. Itu menunjukkan mereka sangat-sangat takzim, sangat-sangat mengagungkan sunnah Rasulullah SAW. Baik. Ayat lainnya di sini yang menunjukkan bahwasanya wajib kita menjaga sunnah Rasulullah dan beradab terhadapnya. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 59. Fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Apabila kalian tanaza', yakni berseteru, berbantah-bantahan satu dengan yang lainnya dalam suatu urusan ini luas, urusan dunia, urusan agama, tapi khususnya urusan agama. Karena urusan dunia juga masuk ke dalamnya, karena urusan dunia itulah yang dihukumi oleh syariat Islam. Perkara-perkara baru di dunia ini sudah ada kaedahnya dalam Islam, maka wajib dikembalikan bagaimana solusinya ke dalam syariat Islam. Karena bumi ini milik Allah, Allah yang ciptakan, Allah yang mengatur. Semua masalah itu harus kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala.